Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Kultum yang dirahmati Allah, semoga diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga para jamaah pendengar Kultum ini diberikan kesehatan dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai Kultum hari ini dengan memulai bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, kita mulai untuk saat ini. Apa itu iman? Iman bisa diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan, buah dari persepsi kepercayaan dan kesadaran dan membangun cinta, dengan harapan menghasilkan bentuk pengorbanan. Struktur paradigma cinta adalah suatu bentuk kemurnian dari cinta itu sendiri. Kepentingan yang berbeda-beda kecuali dengan dorongan cinta itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dengan orientasi orang tua terhadap keinginan dan keinginannya untuk memiliki anak. Tentu saja motif idealnya adalah tidak mengeksploitasi anak demi keuntungan finansial, sosial, atau keuntungan yang lainnya. Namun hanya dengan mendorong rasa kasih sayang dan cinta, kita akan mampu berbagi kesadaran akan suka dan duka kehidupan dunia. Anak kemudian mulai mengamati dan mengenali dirinya dan lingkungannya, peran dan posisinya. Seperti yang kita ketahui bahwa iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Berikut adalah penafsiran surat dari Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Sebagaimana riwayat Ibnu Juraij radhiyallahu anhu adalah, "Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyadariku." Dan iman ini sangat berkaitan dengan namanya aktualisasi Islam dalam kehidupan. Apa itu aktualisasi Islam dalam kehidupan? Aktualisasi Islam dalam kehidupan bisa diartikan sebagai penyerahan diri. Islam adalah simbol ketaatan mutlak sebagai konsekuensi dari iman dan cinta, karena cinta adalah ketaatan. Dan ada surat Ali Imran yang berbunyi, "Qul in kuntum tahibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ali Imran ayat 31. Ada beberapa bentuk aktualisasi dalam kehidupan Islam. Yang pertama, syahadat cinta. Syahadat adalah komitmen kesetiaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, karena memang cinta itu menuntun kesetiaan, kejujuran, ketaatan, kepercayaan, dan pengorbanan. Itulah makna syahadat, suatu komitmen konsistensi antara apa yang di hati, pikiran, dan perbuatan terhadap yang maha suci, yang maha dicintai, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda beliau, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur atau ikhlas, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sholat cinta. Secara etimologis, sholat adalah ekspresi dan relasi silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pertemuan, perjumpaan, miraj
antara yang mencintai dan yang dicintai. Orang yang sedang jatuh cinta tentu akan sangat mendambakan intensitas pertemuan dengan kekasihnya, bercengkrama, saling mengadukan, dan mendengarkan, mengharapkan solusi dari permasalahan. Yang ketiga, zakat cinta. Cinta itu terbagi dan cinta itu memberi. Salah satu rukun cinta sebagaimana rukun Islam, seorang ayah yang mencintai keluarganya, anak dan istrinya tentu akan suka rela dan senang hati menafkahi, baik lahir dan batin, rela berjuang siang dan malam, bahkan berkorban jiwa dan raga hanya untuk sekedar dapat memberi dan menafkahi. Tanpa diminta pun ia akan menawarkan. Menjadi salah satu bukti terpenting cinta dan iman adalah pemberian. Cinta dan iman patut dipertanyakan bila tiada bukti pengorbanan dalam bentuk pemberian, material maupun imaterial, benda maupun jasa. Pesan Rasulullah SAW, senantiasalah untuk senang berbagi, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang keempat, puasa cinta. Puasa adalah empati, baik empati secara sosial maupun spiritual. Cinta melahirkan empati pada pelakunya untuk dapat saling menjiwai seorang ibu yang tidak mau makan di saat anaknya tidak mau makan karena sakit yang dideritanya. Empati mendorongnya seolah ingin merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anaknya. Bahkan ia mengalihkan semua penderitaan pada anaknya kepada dirinya. Itulah kekuatan cinta yang melahirkan empati. Yang kelima, haji cinta. Cinta itu rindu, dan rindu adalah keinginan untuk bertemu. Haji adalah aksi untuk menyikapi kerinduan akan perjumpaan dengan Tuhan. Haji adalah kunjungan, aziaratu. Sama dengan umroh, mengunjungi kekasih hati yang maha meliputi, meninggalkan segala macam bentuk kekasih semu yang hanya menipu. Haji adalah pengorbanan cinta yang paling komprehensif, meliputi pengorbanan hati melalui komitmen kesetiaan sebagaimana syahadat, namun termanifestasikan dalam bentuk talbiyah. Haji juga meliputi pengorbanan waktu demi waktu dapat bertemu, seperti sebagaimana dalam sholat 5 waktu. Haji juga merupakan pengorbanan harta sebagaimana pemberian zakat, infak, dan sodakoh. Dan implementasi di atas akan lebih bisa berjalan lebih efektif jika suatu insan menguasai konsep ihsan dan aktualisasinya di kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda baru mendengar istilah ihsan. Ihsan adalah kebaikan dan memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang terbaik dan menganggap Allah selalu mengawasi umatnya selama ia hidup dan setelah ia hidup. Konsep ihsan dalam agama Islam dapat dimengerti sebagai keterpaduan dan kesempurnaan pada penerapan ajaran syariat secara lahir dan batin untuk mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi manusia dan sebisa mungkin menjauhi mafsadah. Dalam perspektif cinta, ihsan itu adalah kondisi penjiwaan tingkat tinggi di mana seorang selalu merasa dekat dengan yang dicintainya. Walaupun berjauhan secara fisik, ihsan adalah puncak kemurnian cinta, ketulusan dan kesadaran. Walaupun berjauhan secara fisik, Ibnu Athaillah menyatakan, barang siapa yang menghadap Allah tanpa ihsan, maka ia akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam ujian. Dan mungkin itu saja. Jikalau ada salah dan
Kurangnya saya minta maaf. Mari kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.